wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Diara Rizkawati, NIM 202014328. Saya mahasiswi dari kelas 5F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Seperti biasa, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtiani, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang struktur pelayanan, bimbingan, dan konseling, di mana di dalam struktur layanan bimbingan konseling ini ada beberapa materi, yaitu yang pertama ada ruang lingkup dan bidang layanan bimbingan konseling. Yang kedua, seperti biasa, ada fungsinya, ada prinsip, dan ada juga asas dari bimbingan konseling. Yang ketiga, ada jenis layanan, kegiatan mendukung, dan format layanan di dalam bimbingan konseling. Dan yang materi keempat itu ada program layanan bimbingan konseling. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 materi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yuk, mari kita bahas satu-satu. Nah, materi yang pertama itu ada ruang lingkup dan bidang pelayanan di dalam bimbingan konseling. Nah, di dalam ruang lingkup bimbingan konseling ini ada apa saja sih? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, seperti biasa ada bidang bimbingan pribadi dan juga ada bidang bimbingan sosial. Yang seperti kita ketahui bahwa dalam bidang bimbingan pribadi ini membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menjadi anak yang mandiri, sehat jasmani dan rohaninya. Lalu ada bimbingan sosial. Nah, di dalam bimbingan sosial ini seperti biasa membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab kemasyarakatan, dan kenegaraan. Nah, jadi secara singkatnya, bimbingan pribadi dan sosial ini berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam dirinya sendiri, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan. Jadi itu merupakan bidang bimbingan pribadi dan juga bidang bimbingan sosial. Nah, selanjutnya itu ada bidang bimbingan belajar dan juga bidang bimbingan karir. Seperti yang kita ketahui bahwa bidang bimbingan belajar itu tidak jauh-jauh dari tentang akademik ya. Jadi bidang bimbingan belajar ini membantu siswa mengembangkan diri, sikapnya, kebiasaan belajar siswa itu bagaimana, serta menyiapkan melanjutkan peserta didik itu pendidikan yang jauh lebih tinggi. Nah, sedangkan bidang bimbingan karir ini melatih atau mempersiapkan diri peserta didik tersebut menghadapi dunia pekerjaan di masa yang akan datang, dan mereka itu bisa memilih pekerjaan apa sih yang mereka suka untuk di masa yang akan datang gitu. Jadi membekali peserta didik tersebut untuk supaya siap memangku pekerjaan yang dia sukai, seperti itu ya. Nah, jadi lebih ke kehidupan di masa yang akan datang, pekerjaan apa yang mereka suka, lalu seperti apa ke depannya, hobi mereka apa, minat bakat mereka seperti apa, itu merupakan termasuk dari bimbingan karir. Nah, selanjutnya kita masuk ke bidang pelayanan bimbingan konseling. Bidang pelayanan bimbingan konseling ini ada beberapa. Yang pertama ada bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan sosial, kemasyarakatan, dan kewarganegaraan, lebih tepatnya bimbingan sosial. Yang kedua ada bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan kegiatan karir dan pekerjaan, yaitu bimbingan karir. Selanjutnya ada bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan kegiatan pembelajaran diri, yaitu bimbingan belajar. Selanjutnya ada bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan pribadi, lebih tepatnya yaitu bidang bimbingan pribadi. Selanjutnya ada bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, yaitu bimbingan keluarga. Selanjutnya ada bidang pengembangan kehidupan beragama, yaitu bimbingan agama.
Jadi itu merupakan beberapa bidang pelayanan di bimbingan konseling. Nah, materi yang kedua yaitu ada fungsi, azas, dan prinsip dari bimbingan konseling. Kita masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu fungsi atau tujuan dari bimbingan konseling. Yang pertama itu ada perluasan pemahaman diri dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, pendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Lalu ada proses penyesuaian diri dengan lingkungan, yaitu proses penyesuaian diri peserta didik terhadap lingkungan. Lalu ada penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir. Ada solusi atas masalah peserta didik. Ada perbaikan dan penyembuhan. Lalu ada pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif. Yang terakhir ada pengembangan potensi diri secara optimal. Itu merupakan fungsi atau tujuan layanan bimbingan konseling. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang kedua, ada asas dari bimbingan konseling. Ada berapa sih asasnya? Saya sebutkan ya. Yang pertama ada kerahasiaan sesuai kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua ada kesukarelaan dalam mengikuti layanan. Yang ketiga ada keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi. Yang keempat, keaktifan dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, kemandirian dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya, kekinian dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya ada kedinamisan dalam memandang konseling. Lalu ada keterpaduan, keharmonisan, alih tangan kasus, dan tuturihan dayani. Itu merupakan beberapa asas dari bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu ada prinsip dari bimbingan konseling. Yang pertama ada pelayanan bimbingan dan konseling untuk semua siswa dan tidak diskriminatif tanpa memandang gender, ras, suku, budaya, dan juga agama. Selanjutnya ada bimbingan sebagai proses pelayanan individu. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam konteks kehidupan. Lalu bimbingan konseling bersifat fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Lalu ada bimbingan dan konseling ditangani oleh tenaga profesional sebagai tenaga ahli, ya, bisa membantu peserta didik secara langsung. Itu merupakan azas, tujuan atau fungsi dan prinsip dari bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga ada jenis layanan, kegiatan mendukung, dan format layanan dari bimbingan konseling. Nah, jenis-jenis layanan bimbingan konseling ini ada 10. Yang pertama ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, lalu ada layanan bimbingan kelompok, lalu ada layanan konseling kelompok, lalu ada layanan konsultasi dan layanan mediasi. Itu merupakan jenis-jenis layanan dari bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu ada kegiatan mendukung di dalam bimbingan konseling. Di dalam BK ini ada 6 kegiatan mendukung. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi ini merupakan kegiatan mendukung dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, keterangan tentang lingkungan siswa dan lingkungan yang lebih luas, ya. Lalu ada himpunan data. Kita sudah lihat nih himpunan data, berarti data tentang siswa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan BK. Lalu ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini adalah kegiatan pendukung BK untuk memperoleh data, keterangan, serta kemudahan bagi terentaskan masalah siswa melalui kunjungan ke rumah siswa. Selanjutnya ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini membahas permasalahan yang dialami oleh siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak. Lalu ada alih tangan. Kegiatan pendukung BK ini mendapatkan penanganan yang lebih tepat, lebih cepat juga, dan tuntas masalah yang dihadapi siswa.
Lalu yang keenam, terakhir itu ada tampilan kepustakaan. Dimaksudkan membantu permasalahan peserta didik dengan cara memanfaatkan pustaka. Karena pustaka itu merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah, koran, film, dan lain-lain. Itu merupakan jenis-jenis layanan, kegiatan mendukung, dan format layanan. Kita lanjut yang terakhir, yaitu ada format layanan bimbingan konseling. Nah, di dalam format layanan bimbingan konseling ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu ada klasikal, yang kedua ada kelompok, lalu ada individu, ada format lapangan, ada jarak jauh, dan kolaboratif atau pendekatan khusus. Ya, jadi itu merupakan beberapa dari kegiatan pendukung, jenis layanan, dan juga format layanan bimbingan konseling. Nah teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu program layanan bimbingan konseling. Ada berapa sih programnya? Ada 4. Yang pertama ada pelayanan dasar, yang kedua ada pelayanan responsif, yang ketiga ada pelayanan perencanaan individual, lalu ada dukungan sistem. Pelayanan dasar ini merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman yang sudah terstruktur secara klasikal atau kelompok yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan. Ada pelayanan responsif yang sudah kita kenal, respon atau langsung merespon ya. Jadi pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Nah, jadi itu merupakan program-program layanan dari bimbingan konseling. Ada 4 ya teman-teman. Jadi itu merupakan materi-materi yang sudah saya bahas. Nah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran saya pada kali ini tentang struktur dan layanan bimbingan konseling. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai seorang calon guru di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.